4735. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rizky, NPM 20125135. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami kelompok 1 yang berjudul Min Adrorit Tadkhil. Teks bacaan. Min adrar التدخين. انتشر التدخين وكثرت نسبة مدخن في هذا العصر مما ينذر بازدياد المشكلة الصحية بينهم. فقد أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يؤرد الصحة لكثير من الأطفال، وأنه سبب لكثير من الأمراض مثل أمراض القلب وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي، كما أنه يسبب الشيخوخة ويزيد نسبة وفيات. صحيح أن كل شيء بقضاء الله، وأن الموت والحياة والمرض والصحة كلها بيد الله، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين قتل للنفس وانتحار بطيء، كما أنه ضرر باجتماع الطباع والعقلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد نلاحظ أن نسبة وفاة المدخن تزداد بازدياد استهلاك السجائر، طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية. وإن التدخين أخطر وباء عرفته الجنس البشري، والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي عرفها تاريخ الأوبئة، وخصوصا في الدول الفقيرة، حيث تنشر شركات الطباعة دعاياتها وتبيع أسوأ أنواع السجائر وأخطرها. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. وهل يدرك صغار الشباب بصفات خاصة ما ينتصره من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ نتيجة لكل ما سبق، فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخن أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. والتدخين ضرر متعد، لأن الدخان متصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منه، والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريق شب بسبب مدخن وكانت أضراره جسيمة. ينفق مدخنون أموالا كثيرة على السجائر ولا يأخذون مقابل ذلك إلا ضررا وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقه 60 مليون مدخن في أمريكا يكلف 4 مليارات دولار في العام. وتزداد المصيبة عندما يكون مدخن من الأسر الفقيرة التي تستهلك السجائر أكثر دخلها، فتترك هذه الأسر أشياء ضرورية وتشتري السجائر، وفي هذا إضاعة للمال. وقد نهى الإسلام الإنسان عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيه. لكل هذا الأسباب وغيرها جاء الدين الإسلامي بالنهي عن التدخين والتحريم، لأنه بهذه الصفات لا يكون من الطيبات التي أحلت لبني آدم، بل هو من الخبائث التي حرمت عليهم. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Bismillahirrahmanirrahim. Min adrorit tadkhil. Intashara tadkhil wa kasurat nisbatul mudakhina fi hadhil asr mimma yunziru bazidiyadil mushkilatis sahiyati bainahum. Faqad adharat dirasatun katsiratun anna tadkhin yu'arridu sihhata likasir minal aftar wa annahu sababun likasirin minal amradi misli amradil qalbi wa saratani ri'ati wal iltihabi ri'awi, kama annahu yusabbibu syaikhukhah wa yazidu nisbatal wafayat. Sahih
anna kulla syai'in biqada'illah wa anna al-mauta wal hayata wal marada was sihhata kullaha biyadillah. Walakin yajibu an natadhakkara daiman anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Bismillahirrahmanirrahim wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa yaqul Bismillahirrahmanirrahim wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa tadkhinu qatlun nafsi wa intiharun bati' kama annahu dararun bi ijma'il attiba'i wal uqala'i war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la darara wa la dirara wa qallahu yadha anna nisbatal wafatal mudakhinina tazdadu bi ziyadi istihlaki sajair tibqan li takriri munazzamati sihatil alamiyah wa inna tadkhin akhtaru waba'in arafatul jinsul bashari wal wafiyatu natijatu anhu tu'addu aksarul wafayati allati arasaha tarikhul awbiati wa khususan fi duwalil faqirah haitsu tanshuru syarikatut tibagi di ayatiha wa tabi'u aswa anwa'i sajair wa akhtaraha wa fi kulli hadza dalilun ala khatari tadkhin ala bashariyah fa hal yudriku sibgharu syabab bi sifati khassati ma yantaziruhum min akhtarin wa adrarin idza marasu tadkhin wa qadamu alaih natijatun likulli ma sabaq fa innal mudakhina yaqtulu nafsahu binafsih kama sabata anna darara tadakhin yata'addal mudakhinina anfusahum ila bakiyati afradil mujtami'i minal mujawirina lil mudakhinina fa tadakhinu dararun muta'ad lianna dukhanal mutasa'ida min afwahil mudakhinina yastanshikuhu man hawlahum duna ikhtiyarin minhum wal hurriyata syakhsiyah huna tata'aradu ma'a huquqil mujtami' wa kumah min harikin syabban bisababil mudakhinina wa kanat adrarhu yasimatan yunfikul mudakhinuna amwalan kasiratan ala sajair walaya khuduna muqabila dzalika ila diraran wal khasaratan wa khasaratan wa qad wujida annama yunfikuhu tis'ina milyuna mudakhinin fi Amerika yukallifu arba'ata miliyatin dolarin fil am wa tazdadul musibatu indama yakunu mudakhinuna minal usaral fakirah allati tastahliku sajairo aksara dakhliha fatatruku hadhil usaru al asya'i ad-daruriyah wa tashtari sajair wa fi hadha ida'atun lil mal wa qad nahal islamu wal insanu an ida'atil mal fima la faidatu fih likulli hadhil asbab wa ghairi haja ad-dinul islami bin nahi anit tadkhin wa tahrimih li'annahu bihadhihi sifah la yakunu minat tabi'ati allati uhillat li bani adam bal huwa minal khaba'is allati hurrimat alaihim qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is sadaqallahu alazim. Arti teks bacaan min adlarit tadkhin yang artinya setengah dari bahayanya merokok. Pada saat ini presentasi perokok itu semakin meningkat atau banyak, maka dari itu berkembanglah masalah kesehatan di antara mereka bagi pecandu perokok. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa rokok itu menyebabkan bahaya kesehatan atau menyebabkan banyak sekali penyakit, contohnya seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, infeksi paru-paru, juga dapat mengakibatkan kepikunan dan menambah laju kematian. Benar sekali bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah, seperti mati, hidup, sakit, sehat, semua itu benar di tangan Allah. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Allah berfirman, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Allah juga berfirman, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Merokok itu membunuh diri sendiri, membunuh diri secara perlahan, sebagaimana kesepakatan oleh para dokter dan pakar bahwa merokok itu berbahaya. Rasulullah pun juga bersabda, janganlah menyakiti dan jangan disakiti. Telah diamati sampai saat ini bahwa presentasi kematian bagi pecandu rokok itu bertambah dengan bertambahnya pengkonsumsi rokok itu sendiri.
sesuai dengan ketetapan WHO bahwa merokok adalah wabah yang paling berbahaya yang diketahui manusia, dan kematian yang disebabkan dari merokok itu dianggap kematian terbesar yang diketahui dari sejarah-sejarah penyakit, khususnya di negara-negara miskin yang di situ terbesar perusahaan tembakau dan menjual berbagai jenis rokok yang paling buruk dan paling berbahaya. Semua bukti tersebut adalah bahayanya merokok bagi manusia. Apakah para pemuda mengetahui akan bahaya yang menanti mereka jika mereka terus merokok dan memperparah mereka? Kesimpulan dari hal tersebut, sesungguhnya perokok itu membunuh diri mereka sendiri, sebagaimana bahaya merokok berkonsekuensi kepada perokok itu sendiri dan juga keseluruhan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka merokok adalah bahaya yang berkelanjutan karena asap rokok yang keluar dari mulut-mulut perokok yang dihirup oleh orang sekitar mereka tanpa sengaja. Dan hak asasi di sini bertentangan dengan hak-hak masyarakat. Beberapa banyak kebakaran berkobar di kalangan masyarakat itu juga disebabkan karena rokok. Dengan begitu, rokok itu memiliki dampak bahaya yang sangat besar. Kemudian perokok itu menghabiskan banyak uang. Tidak ada yang didapat kecuali kerusakan dan kerugian. Misalnya, contohnya telah ditemukan bahwa pengeluaran yang dihabiskan 60 juta perokok di Amerika mencapai 4 miliar dolar per tahun. Malah petaka tersebut bahkan lebih besar lagi sewaktu para perokok dari keluarga miskin mengkonsumsi rokok, kemudian meninggalkan barang-barang yang dibutuhkan dan lebih mementingkan membeli rokok sehingga memboroskan uangnya. Untuk semua alasan tersebut dan yang lainnya, padahal agama Islam melarang untuk merokok. Karena itu, ini bukan salah satu hal baik yang telah dilakukan bagi anak-anak Adam. Dia penjahat yang terlarang bagi mereka, sebagaimana Allah berfirman, dan itu baik bagi mereka dan adalah dilarang bagi mereka untuk melakukan yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan tambahan mengenai min adorari tadakhin ini. Yang pertama ialah pengertian rokok. Pengertian rokok di sini adalah merupakan sebuah benda yang sudah sangat terkenal atau sudah maklum. Rokok sudah dapat dibeli di berbagai tempat, mulai dari kios-kios di pinggir jalan sampai pusat pembelanjaan yang mewah. Lalu hukum merokok dalam agama Islam. Pro kontra yang sering muncul ketika membahas hukum merokok ialah soal hukumnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Pendapat yang pertama tentang memperbolehkan terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi artinya, dialah Allah menjadikan segala yang ada di bumi dan kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Lalu pendapat yang kedua tentang merokok makruh terdapat pada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim nomor 564 yang berbunyi artinya, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia atau bau mulut tidak sedap. Yang ketiga ialah pendapat hukum rokok yang haram. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu alasan pokok tentang hukum merokok dalam pandangan Islam. Yang pertama dari Imam Besar Al-Azhar Mesir, Syekh Mahmud Sayaltut menilai pendapat yang menyatakan bahwa merokok adalah makruh bahkan haram lebih dekat kepada kebenaran dan bahkan lebih kuat argumentasinya. Yang pertama ialah pada sabda Nabi yang berbunyi, terlaranglah segala sesuatu yang memabukkan dan melemaskan atau menurunkan semangat, seperti yang diketahui seorang perokok akan kecanduan dengan merokok
yang terlihat dengan jelas saat ia tidak memilikinya. Lalu alasan lainnya, merokok dinilai oleh banyak ulama sebagai salah satu bentuk pemborosan. Lalu dari segi dampaknya terhadap kesehatan, mayoritas dokter bahkan negara telah mengakui dampak buruk merokok. Lalu fatwa MUI tentang hukum rokok. Akhir Januari tahun 2009, setelah perdebatan panjang, akhirnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, menyatakan fatwa bahwasanya merokok haram. Tetapi hal ini sesungguhnya menunjukkan adanya perdebatan tentang fatwa tersebut. Tetapi dari Didin Hafiduddin menyatakan di Harian Republika bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa merokok hukumnya haram. Hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat makruh. Sesuai dengan asas demokrasi dan asas ijma, dalam fatwa merokok haram dikeluarkan, tetapi MUI Jawa Tengah dan Kudus dan beberapa pejabat mengingatkan untuk hati-hati mengeluarkan fatwa haram karena banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dalam industri rokok ini. Mungkin itu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari teks bacaan dengan materi tambahan, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa merokok adalah kegiatan masyarakat di masa modern yang sudah lumrah kita ketahui pecandunya. Namun merokok adalah kegiatan yang kurang sehat. Mengapa? Karena dari WHO sendiri menetapkan merokok adalah kegiatan yang paling banyak menimbulkan sebab kematian di dunia dan menimbulkan kerugian lainnya. Dalam sebuah pandangan bagi pria yang suka merokok, merokok itu adalah hal yang bisa menimbulkan kejantanan, kegagahan saat orang lain melihatnya. Tetapi dalam hukumnya sendiri, merokok mengalami banyak pro dan kontra dalam penetapannya. Ada yang menghukumkannya diperbolehkan, ada yang makruh dan ada juga yang menghukumkannya haram. Tetapi masing-masingnya memiliki sumber dalil yang kuat bagi orang yang dapat memahaminya. Contohnya seperti imam terbesar di Al-Azhar Mesir, Syekh Mahmud Shaltut, yang menilai pendapat bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram, lebih dekat kepada kebenaran dan bahkan lebih kuat argumentasinya. Kemudian ada juga dalam sebuah fatwa MUI yang mengatakan bahwa merokok adalah haram. Namun pendapat ini mengalami banyak perdebatan dalam kehidupan masyarakat karena ketergantungan hidup dan pecandu dan usaha mereka. Dari beberapa pendapat yang kita ketahui, hukum merokok itu masih mengalami permasalahan karena banyaknya pendapat dan fatwa. Namun dalam hikmah keragaman pendapat inilah menunjukkan bahwa umat Islam tidak pernah berhenti untuk berpikir untuk menemukan sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.